Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hinda Puspita, Prodi PG PAUD angkatan 2022 dengan NIM 22070012. Yang terhormat kepada Ibu Chandra Asri, SHMPD sebagai dosen pengampu pengembangan moral dan agama. Untuk selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai aplikasi pengembangan moral anak usia dini. Yaitu poin yang saya ambil adalah bagaimana pengaplikasian penanaman cinta lingkungan pada anak usia dini. Ya, untuk yang pertama ada perspektif hadis Nabi SAW mengenai kebersihan lingkungan. Kebersihan mempunyai aspek ibadah dan aspek moral, dan sering digunakan dengan istilah toharoh, yang artinya bersuci dan bersihnya dari kotoran, menurut Al-Fani tahun 1993. Oke, menurut Zakaria tahun 2019 dalam judul internalisasi nilai-nilai hadis kebersihan dalam pendidikan anak usia dini, pembelajaran pola hidup bersih sudah seharusnya diajarkan sejak dini. Itulah yang menjadi aspek terhadap pembentukan karakter anak. Iya, pentingnya pembentukan karakter anak itu memang sejak sedini mungkin. Dan Quran surat Al-A'la 87 sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Oke, ada 3 macam istilah kebersihan dalam Islam, yaitu nazafah atau nazib, merupakan kebersihan tingkat pertama seperti bersihnya dari kotoran secara lahiriah yang bisa dibersihkan dengan air. Mungkin contohnya dengan terkena air kencing laki-laki atau perempuan yang belum usianya 2 tahun. Dan masih banyak lagi mungkin najis-najis ringannya lainnya yang bisa dibersihkan melalui air. Dan ada toharoh. Taharah menurut bahasa menyucikannya mengandung arti lebih luas lagi, meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah, seperti contohnya mandi junub, mandi setelah selesai haid, nifas, dan lain-lainnya. Dan itu sebagai syarat untuk kita dapat sah kembali untuk melakukan ibadah, sholat, dan hal-hal lainnya. Untuk yang ketiga ada tazkiyah, yaitu membersihkan diri dari sifat yang tercela dan memperbaiki diri dari sifat yang terpuji. Contohnya seperti iri, dengki, membenci orang lain, dan hal-hal tercela lainnya. Dan mencoba untuk memperbaiki diri dari sifat-sifat tersebut itu menjadi sifat yang terpuji terhadap kita untuk tidak membenci orang lain, merasa dengki kepada orang lain, dan juga tidak iri, dengki, seperti hal-hal tercela yang lainnya. Oke, seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kebersihan itu sangat penting dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadisnya, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Mungkin setelah ini akan ada video yang akan saya berikan untuk agar anak-anak usia dini juga dapat mempraktikannya dengan cara memberitahu mereka mengenai terlebih dahulu hadis-hadis yang dapat mereka terapkan. Oke, langsung saja mungkin untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di video ini kita akan belajar sebuah hadis, yaitu tentang kebersihan. Teman-teman di rumah silahkan diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhuru satrul iman, at-tuhuru satrul iman,
At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, selanjutnya ada strategi pembinaan karakter cinta lingkungan. Menurut Mulyasa tahun 2011, usaha yang sistematis dan berkoordinasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan sehingga fokus yang dituju adalah pelanggan, sehingga dapat disimpulkan strategi adalah cara yang disusun secara komprehensif berdasarkan sumber daya yang ada dan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ada Likona tahun 1991. Dia berpendapat bahwa pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang yang baik sehingga anak paham, mampu merasakan dan melakukan yang baik. Didukung dengan hasil McLean 2016, di mana dibutuhkan waktu yang konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran anak tentang diri mereka dalam kaitannya dengan lingkungan. Maksud di sini, kita dapat menyimpulkan bahwa anak tidak dapat sekali dua kali untuk diberitahu dan untuk melakukan sekali dua kali kegiatan seperti itu, tetapi melakukannya dengan berkali-kali untuk menjadi kebiasaan mereka agar hal tersebut menjadi kebiasaan mereka dalam merawat lingkungan, mencintai lingkungan, dan merawat diri sendiri, bahkan hal lainnya pun untuk mungkin bisa dengan jangka waktu 2-3 bulan mereka baru dapat melakukan dengan kebiasaan-kebiasaan itu, tidak dengan jangka waktu dalam 1 minggu, 2 minggu mereka dapat bisa melakukannya, karena mereka butuh dengan waktu yang konsisten. Itu berarti dapat kita ambil waktu yang diambil itu untuk anak usia dini dalam jangka waktu yang begitu lama. Minimalnya itu antara 2-3 bulan mereka dapat mengikuti kegiatan yang diterapkan untuk mereka. Di sini ada love character building activities in environment. Yang pertama ada menjelajahi lingkungan. Ajaklah anak-anak untuk menjelajahi lingkungan dengan berkeliling di sekitar sekolah, atau mengajak mereka apabila di sekitar sekolah ada sawah-sawah, melihat lingkungan sawah-sawah seperti apa, dan menjelaskan ke mereka ada apa aja sih, bertanya kepada mereka ada apa aja di sawah, terus bagaimana udaranya, bagaimana cara merawat sawah dengan baik, dan lain halnya. Yang kedua, ada membersihkan sekitar lapangan. Membersihkan sekitar lapangan dimulai dari hal-hal kecil, misalkan ada sampah kecil untuk sampah permen atau apapun di bawah, mereka diajarkan untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Dan yang ketiga, ada piket berternak dan berkebun. Mungkin cara mengajak mereka dengan mengajak mereka untuk berternak, berkunjung ke peternakan ayam, ke peternakan kambing, terus memberikan binatang-binatang itu makanan. Untuk berkebun, mengajaknya menanam, dimulai dari benih, mengajak menanam misalkan tumbuhan kacang, tumbuhan kangkung, dan tumbuhan-tumbuhan
pada umumnya. Dan yang selanjutnya ada memilih sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Memilih sampah ini di sini bisa diartikan dengan cara mana sih sampah yang kering tuh dan mana sampah yang basah. Ketika sampah yang kering harus dibuang kemana dan sampah yang basah harus dibuang ke tempat sampah yang mana. Dan selanjutnya ada bank sampah, menghemat air, dan masih banyak lagi. Menurut Suparno, 2015 kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan karakter. Yang pertama, ada ketidakmampuan dan ketidaksiapan pendidik. Yang kedua, ada program kurang baik. Yang ketiga, kekurangan dana. Dan yang keempat, waktu tidak tepat. Yang kelima, tidak ada teladan dari pejabat yang baik. Dan yang terakhir, lingkungan yang tidak kondusif dan kebiasaan. Mungkin selanjutnya ada video yang akan saya sampaikan, bisa disimak dengan baik. Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Hai temanku semua, mari kita bersama menjaga kebersihan di sekolah kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan kita membuangnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Hai temanku semua, mari kita bersama menjaga kebersihan di sekolah kita. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarangan kita membuangnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekolah kita. Mari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Hai teman-teman, sekarang Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tahu. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Dah. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah ini ya. Like dan share juga ke media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi kolom komentar, usulan atau saran juga ya. Terima kasih. Iya, peran orang tua dalam penanaman karakter cinta lingkungan pada anak usia dini. Peran orang tua di sini sangat penting. Sesuai dengan WANI 2012, lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Sebagian besar dari kehidupan anak dilaluinya di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Selanjutnya ada menurut Pratiwi 2018, dalam memahami karakter anak, kita akan menemukan berbagai macam kendala. Misalnya, susah diatur dan diajak kerjasama. Hal yang paling nampak adalah anak akan membangkang, semaunya sendiri, mulai mengungkapkan ketidakmauannya, mulai ada pemberontakan dalam dirinya. Misalkan, kita menyuruh mereka untuk melakukan hal yang menyiram tanaman atau membuang sampah ke tempatnya, terus mereka bilang tidak mau, sama ibu saja.
Aku tidak mau itu kotor. Itu adalah hal yang tidak baik untuk anak. Dan yang kedua, ada kurang terbukanya anak kepada orang tua. Di sini memang susah, terkadang anak itu entah dia takut atau bagaimana untuk bilang ke orang tua. Kebanyakan dari mereka itu tidak bisanya terbuka kepada orang tua. Ada dua peran orang tua dalam penanaman karakter cinta lingkungan, di antaranya peran orang tua sebagai pendidik dalam penanaman karakter cinta lingkungan pada anak, dan yang kedua, orang tua sebagai pemimpin dalam penanaman karakter cinta lingkungan pada anak. Peran orang tua sebagai pendidik dalam penanaman karakter cinta lingkungan pada anak. Orang tua berupaya mendidik atau mengajarkan anak-anaknya agar memiliki karakter cinta lingkungan, seperti membiasakan hidup bersih, membuang sampah dengan benar ke dalam tempatnya, menghemat energi dengan mematikan TV atau gadget jika tidak digunakan, bagaimana membuang sampah bersih, sampah basah dan sampah kering pada tempatnya, menyayangi merawat tanaman, mengajak anak berkebun, dan masih banyak lagi. Dan peran orang tua sebagai pembimbing dalam penanaman karakter cinta lingkungan pada anak. Orang tua membimbing anak membuang sampah, memberikan contoh terlebih dahulu pada anak, seperti memberikan contoh bagaimana membuang sampah dengan teratur, dan membimbing anak untuk menghemat penggunaan air dan energi yang benar, ketika tidak digunakan dimatikan, dan ketika digunakannya dinyalakan, terus membuang sampah basah dan kering pada tempatnya, memilah dan memilih sampah basah di sebelah mana dan sampah kering di tempat sampah yang mana, dan membimbing anak dengan menggunakan air secukupnya ketika mencuci tangan, menggunakan air keran, dan lain-lainnya. Oke, untuk terakhir ada video yang akan saya tampilkan setelah slide yang ini. Mohon disimak kembali. Jaga kebersihan. Mama, Papa, Hana makan ya. Hana, sebelum makan, kita mesti apa? bersihkan kotoran, jaga kebersihan. Bila tangan kita kotor, Mari bersihkan. cuci guna sabun dan bilas. Lihat tangan, Hana sudah bersih. Bagusnya. Oh Hana, pandai membersihkan. Mari jaga kebersihan, Mari cuci kotoran, sehat tubuh badan. Oke, kesimpulannya, kebersihan itu sangat penting bagi setiap manusia. Maka dari itu, anak usia dini dianjurkan untuk diajari bagaimana pentingnya menjaga kebersihan agar menjadi hal biasa ketika dewasa nanti, sesuai dengan hadis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tak hanya itu, selain peranan guru di sekolah, peranan orang tua dan lingkungan lebih berpengaruh kepada anak usia dini, karena anak waktu lebih lama ialah bersama dengan orang tua. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.